Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan studi kasus pada perencanaan keuangan dan strategi pada perusahaan XYZ. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Femas Maulana Rahman. Nama saya Maulina. Perkenalkan, nama saya Didi Mujarasi. Perkenalkan, nama saya Agama Putra. Perkenalkan, nama saya Suryento. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus pada perusahaan XYZ. Latar belakang kasus. Perusahaan XYZ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang elektronik konsumen dengan produk utama berupa perangkat elektronik rumah tangga seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci. Setelah sukses di pasar domestik, perusahaan berencana untuk ekspansi ke pasar internasional dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, perusahaan XYZ harus merencanakan keuangan dan strategi investasi yang tepat untuk mendukung ekspansi ini. Berikut data keuangan perusahaan XYZ. Pendapatan tahunan Rp 1 triliun. Laba bersih Rp 120 miliar. Biaya operasional Rp 750 miliar. Aset Rp 500 miliar. Liabilitas Rp 300 miliar. Modal sendiri atau equity Rp 200 miliar. Kas dan setara kas Rp 50 miliar. Rencana ekspansi perusahaan XYZ. Yang pertama, ekspansi pasar internasional. Perusahaan berencana untuk memasuki pasar Asia Tenggara atau ASEAN dalam 3 tahun ke depan. Target pasar baru diperkirakan dapat menambah pendapatan sebesar 20% per tahun. Yang kedua, investasi dalam teknologi dan produksi. Untuk mendukung ekspansi, perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksi dengan membeli mesin dan teknologi baru senilai Rp 150 miliar. Yang ketiga, pengembangan produk baru. Perusahaan ingin mengembangkan produk baru yang ramah lingkungan dan efisiensi energi untuk memenuhi permintaan pasar global yang semakin meningkat. Nah, di sini sebelum mulai ekspansi, perusahaan harus terlebih dahulu menganalisis aspek keuangan. Ini melibatkan perhitungan rasio keuangan utama yang akan membantu perusahaan dalam mengevaluasi kemampuan keuangan untuk mendukung ekspansi. Yang pertama, rasio profitabilitas, yaitu materi laba besi. Laba besi dibagi pendapatan sama dengan 120 miliar dibagi 1 triliun sama dengan 12. Jadi margin laba bersih 12% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang baik dan dapat menghasilkan laba dari pendapatan yang relatif besar. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio lancar. Aset lancar dibagi liabilitas lancar sama dengan 200 miliar dibagi 150 miliar sama dengan 1,33. Jadi rasio lancar lebih dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio utang terhadap ekuitas, yaitu liabilitas dibagi ekuitas sama dengan 300 miliar dibagi 200 miliar sama dengan 1,5. Jadi rasio utang terhadap ekuitas yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang untuk membiayai operasional terhadap modal sendiri yang dapat meningkatkan rasio keuangan. Yang kedua, analisis pendapatan untuk ekspansi. Untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional dan meningkatkan kepastian produksi perusahaan XYZ, memerlukan dana tambahan sekitar Rp 150 miliar
dan dana internal. Yang pertama, kelebihan menggunakan laba ditahan atau kas perusahaan yang mengurangi kebutuhan untuk mengambil utang dan menjaga struktur keuangan tetap stabil. Yang kedua, mengurangi kas yang tersedia untuk operasional sehari-hari dan tidak memberikan tambahan likuiditas dalam jangka pendek. Mengambil pinjaman bank. Kelebihan perusahaan dapat segera memperoleh dana yang dibutuhkan tanpa mengurangi kas yang ada. Selain itu, pinjaman bank memberikan fleksibilitas dalam pembayaran kembali. Kekurangan, menambah utang perusahaan yang meningkatkan rasio leverage dan dapat meningkatkan beban bunga serta risiko keuangan. Penertiban saham. Kelebihan meningkatkan modal tanpa menambah utang yang akan menurunkan rasio utang terhadap ekuitas. Kekurangan, mengurangi pendalian saham yang ada dan bisa mengurangi laba perusahaan di masa depan. Perencanaan dengan alokasi dana. Setelah menentukan sumber pendanaan, perusahaan perlu merencanakan alokasi dana untuk ekspansi dengan hati-hati. Berikut adalah beberapa pos utama yang perlu diperhatikan dalam anggaran. Yang pertama, investasi dalam infrastruktur dan produksi. Pembelian mesin dan teknologi baru yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi di fasilitas pabrik utama. Renovasi pabrik dan peningkatan fasilitas untuk memenuhi standar produksi global. Yang kedua, pengembangan pasar internasional. Pembukaan dan penerapan atau fasilitas distribusi di negara-negara ASEAN. Biaya pemasaran dan kampanye promosi produk untuk memperkenalkan produk ke pasar baru. Yang ketiga, pengembangan produk baru. Penelitian dan pengembangan R&D untuk menciptakan produk baru yang memenuhi permintaan pasar internasional, terutama produk elektronik yang ramah lingkungan dan efisien energi. Yang keempat, strategi investasi untuk meningkatkan keuntungan. Perusahaan harus memastikan bahwa investasi mereka memberikan pengembalian yang optimal. Beberapa strategi investasi yang dapat dipergunakan adalah: yang pertama, investasi dalam teknologi. Perusahaan dapat mengalokasikan sebagai dana ekspansi untuk otomatisasi proses produksi menggunakan teknologi terbaru yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, diversifikasi pasar. Selain ekspansi ke pasar ASEAN, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk mengekspor produk ke pasar Eropa atau Amerika untuk diversifikasi pendapatan. Baik, yang kelima, manajemen risiko keuangan. Perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola risiko selama ekspansi. Beberapa strategi pengelolaan risiko yang perlu diperhatikan adalah manajemen arus kas. Dengan aspirasi yang memungkinkan investasi besar, perusahaan perlu memastikan arus kas tetap stabil untuk menyebar kewajiban jangka pendek dan operasional. Hedging terhadap fluktuasi mata uang karena ekspansi pasar internasional melibatkan transaksi lintas negara. Perusahaan harus mempertimbangkan risiko fluktuasi mata uang dan pengolahan risiko ini dengan caranya yang tepat, seperti menggunakan instrumen hedging. Asuransi risiko bisnis. Perusahaan harus mempertimbangkan untuk menguruskan likuiditas dan aset-aset paling dalam menghadapi kemungkinan
dengan kerugian dari risiko eksternal seperti bencana alam atau kerusakan teknologi. Perencanaan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan untuk menghasilkan melakukan ekspansi analisis kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang baik tetapi regulasi utang terhadap akualitas yang tinggi. Diartikan saat mengambil keputusan penggunaan dalam hal ini, meskipun penggunaan dan internal akan berisi sumber dan penggunaan eksternal seperti pinjaman atau penerbitan saham dapat memberikan prioritas lebih tepat untuk ekspansi. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi ekspansi yang fokus pada efisiensi dan pengembangan pasar. Berkelanjutan pengelolaan arus kas yang cermat dan manajemen risiko yang baik akan menjadi kunci untuk menghadiri masalah keuangan di masa depan. Kesimpulannya, perusahaan memiliki peluang besar untuk berkembang dan ekspansi berpasar internasional dan peningkatan kapasitas produksi. Namun perusahaan harus membuat keputusan pendanaan yang bijaksana antara menggunakan dana internal atau mengambil pinjaman. Mereka juga perlu merencanakan anggaran dengan baik dan mengelola risiko secara efektif untuk memastikan ekspansi yang sukses dan meningkatkan probabilitas jangka panjang. Terima kasih. Baik, itu pembahasan dari kami masalah dari studi kasus perencanaan keuangan dan strategi perusahaan SIZ dalam ekspansi bisnis. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.